Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Ape Burhan sebagai Rekyan Wuru, Katarina sebagai Nyiwari, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Nari Rati berusaha minta maaf pada Arya Kamandanu atas peristiwa di Candi Wallandit. Karena Arya Kamandanu nampak belum bisa melupakan rasa dendamnya, Nari Rati menjadi sedih dan putus asa. Dan secepat kilat, gadis itu mencabut sebilah pisaunya. Arya Kamandanu terkejut. Rati, jangan! Lepaskan tanganku, Kakang. Jangan, Rati, jangan. Lepaskan. Biar aku mati saja, Kakang. Biar aku mati saja. Rati, jangan begitu. Tidak baik membunuh diri sendiri. Tidak ada gunanya aku hidup lagi. Aku wanita yang penuh lumpur dosa. Aku wanita paling hina. Lebih baik aku lenyap dari muka bumi ini. Lepaskan! Lepaskan aku, Kakang! Lepaskan! Rati! Kau kira dengan bunuh diri urusanmu akan selesai? Kau akan mati penasaran, Rati. Dan kau akan meninggalkan racun yang akan membuat kami semua menderita. Kakang Kamandanu, mengapa pikiranku menjadi gelap sekali? Mengapa? Rati, dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap tegar dan tabah. Jangan menuruti luapan perasaan yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Nah, pisau ini harus dibuang sejauh-jauhnya. Pisau itu sudah kubuang jauh ke dasar jurang. Dia tak akan bisa membujukmu lagi melakukan perbuatan yang amat nista. Sekarang, marilah kita duduk, Rati. Aku akan bicara denganmu. Rati, sebenarnya tak perlu kau minta maaf padaku. Karena tanpa kau minta pun aku akan memberimu maaf. Karena aku mencintaimu, Rati. Mengapa akhirnya kita menjadi begini, Kakang? Iya, karena memang beginilah yang harus kita alami. Kita bertemu di tepi padang ilalang ini. Kita bercanda di bawah sinar pelangi. Dan rupanya kita pun harus berpisah di tempat yang sama. Kalau kupikir-pikir, kisah cinta kita ini lucu sekali ya, Kakang. Lucu, tapi tak seorang pun akan tertawa bila ikut mendengarnya. Karena di balik kelucuan itu sebenarnya tersimpan kepahitan. Iya, setidak-tidaknya kita masih bisa tertawa. Walaupun tertawa untuk diri kita sendiri. Kakang. Apa, Rati? Kalau saja dulu kau mau berterus terang, kita tentu tidak akan mengalami seperti ini. Percayalah, ini semua bukan kehendak kita, Rati. Ya, apa yang sudah terlepas dari tangan tak mungkin dipungut lagi, karena sudah terjatuh ke bagian kehidupan yang lain. Semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Apa maksudmu, Rati? Aku bukan Nari Rati yang dulu lagi, Kakang. Aku bukan Nari Rati kembang desa Manguntur yang masih polos dan suci. Rati, bagiku kau tetap Nari Rati yang dulu. Sama sekali kau tidak berubah. Sekalipun sekarang sudah menjadi milik Kakang Dwi Pangga. Jangan sebut nama itu, Kakang. Kalau ku dengar nama itu, hatiku menjadi resah. Pandanganku berkunang-kunang dan bumi rasanya berguncang. Bukankah kau mencintainya? Entahlah. Aku tak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Kakang Dwi Pangga hadir seperti teka-teki kehidupan yang sulit diterka maksudnya. Kalau saja waktu ini bisa dimundurkan kembali. Itu bertentangan dengan kehendak Hyang Widi, Rati.
Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Sudahlah. Mari kita akhiri pertemuan kita ini. Kita saling memuji saja, agar Dewata memberkati perjalanan hidup kita masing-masing. Kakang. Tepi padang ilalang ini dan sinar pelangi di atas sana akan menjadi saksi bahwa kita pernah dipertemukan. Dan mereka pun akan menjadi saksi bahwa kita akhirnya harus dipisahkan. Kakang Kamandanu, namamu akan kukenang sepanjang hayatku. Aku pun tak bisa melupakanmu, Rati. Tapi ada satu hal yang membuatku sedikit merasa lega. Aku rela. Aku ikhlas. Karena saudara tuaku sendirilah yang akhirnya menjadi pria pilihan hatimu. Aku yakin Kakang Dwipangga bisa membuatmu bahagia. Kalian akan hidup rukun sampai kakek nenek. Banyak rezeki dan banyak anak. Kakang Kamandanu, begitu mulianya hatimu. Kau pun wanita yang paling manis yang pernah ku kenal, Rati. Hanya karena sesuatu yang tak akan pernah ku mengerti kalau aku melepaskanmu. Ya, mudah-mudahan sikapku ini membuahkan sesuatu yang baik. Kakang, sebelum pergi, aku akan memberikan tanda mata untukmu. Terimalah batu nirmala ini. Batu ini pemberian ibuku sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Terimalah, Kakang. Hanya benda ini yang bisa kuberikan padamu sebagai kenang-kenangan dariku. Oh, terima kasih, Rati. Batu nirmala yang indah sekali. Akan kusimpan batu ini sampai akhir hayatku. Akan kupertahankan batu nirmala ini dengan mempertaruhkan nyawaku. Nah, Kakang, aku harus pergi. Pergilah, Rati. Ringankan langkahmu. Pergilah. Dan jangan menengok-nengok ke belakang lagi. Selamat tinggal, Kakang. Selamat berpisah, Rati. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, akhirnya Narirati dengan berat melangkah pergi. Arya Kamandanu terus menatap gadis menguntur itu sampai lenyap di balik rimbunnya daun-daun pohon. Mendadak hatinya terasa kosong. Matanya berkaca-kaca. Dia ikhlas memang. Tapi hatinya sakit sekali. Terasa sebagian dirinya ikut terbawa oleh kepergian Narirati. Arya Kamandanu baru saja akan melompat ke atas punggung kudanya, ketika dari jauh nampak seorang penunggang kuda menghampirinya. Oh, Kakang Dwipangga? Adi Kamandanu, ayah mencarimu. Beliau memanggil kita berdua. Sepertinya ada sesuatu yang penting yang hendak beliau sampaikan pada kita. Kakang tahu aku ada di sini? Kalau tidak ada di mana-mana, kau biasanya duduk merenung di tepi padang ilalang ini. Baru saja aku menyelesaikan persoalanku dengan Narirati. Narirati? Iya, Kakang. Sekarang tak ada lagi yang menjadi ganjalan di hati kami. Dan sekarang aku ingin menyelesaikan persoalanku denganmu, Kakang Dwipangga. Persoalan apa lagi? Narirati mencintaimu. Kuharap kau tidak menyia-nyiakan cintanya. Adi Kamandanu, terus terang aku pun mencintainya. Bagaimana aku akan menyia-nyiakannya? Dia akan menjadi istri yang baik. Dan aku percaya kau pun akan menjadi suami yang baik. Adi Kamandanu, kau memaafkan kami berdua? Ya, kupikir tak ada yang bisa dipersalahkan. Semua sudah menjadi kehendak Hyang Widi. Aku relakan Narirati jatuh ke pangkuanmu, Kakang. Karena aku yakin kau bisa membahagiakan hidupnya. Adi Kamandanu, terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini.
Aku berjanji akan mencintai Narirati sampai akhir hayatku. Aku bahagia sekali mendengar janjimu itu, Kakang. Sekarang baru aku merasakan ketenangan. Dua bersaudara itu lalu berpelukan dengan mesra. Rasa haru menghiasi hati mereka yang sudah saling memberikan pengertian. Di atas langit lengkungan sinar pelangi belum lagi lenyap. Warna merah kekuning-kuningan menyebar di seluruh permukaan padang ilalang. Dan senja pun mulai turun pada saat Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga naik ke atas punggung kuda masing-masing. Dan sebentar kemudian, kuda mereka sudah melaju berkejaran di bawah sinar lembayung senja yang indah. Nah, lihatlah anak-anakku. Senjata pusaka buatan ayahmu mempunyai mutu yang tidak diragukan lagi. Pemerintah Singasari sudah mengakui secara resmi. Dan senjata-senjata buatan Hanggareksa sudah diuji keampuhannya dalam berbagai peperangan. Para perwira pasukan merasa bangga bila terselip senjata buatan ayahmu di pinggangnya. Pamornya akan naik. Dan keberaniannya menjadi berlipat ganda. Lihatlah. Keris Nagatapa. Keris semacam ini banyak disukai para senopati agung yang diturunkan ke gelanggang pertempuran. Nih, ini keris naga polah. Polah artinya bergerak. Maka bentuk keris ini berlekuk-lekuk, seperti seekor ular naga yang sedang bergerak-gerak. Tuanku Lembu Sora dan banyak kapuk menyukai keris semacam ini. Di samping indah bentuknya, keris ini juga ampuh. Yang ini pedang atau kelewang. Perhatikan jenis logamnya. Tidak begitu berat. Tapi kerasnya melebihi batu-batuan dari langit. Hiya! Berapa ribu kepala terputus dari tubuhnya dengan senjata semacam ini. Ketika terjadi perang besar antara pasukan Kediri melawan pasukan Tumapel. Desa Ganter menjadi saksi pembunuhan besar-besaran itu. Nah, anak-anakku. Kalian berdua yang harus mewarisi keahlian ayahmu dalam hal pembuatan senjata pusaka ini. Kalian harus mampu mencipta keris Nagatapa yang ampuh, seperti yang dimiliki Gusti Ranggalawi yang bernama Megalamat. Kalian juga harus bisa menciptakan keris naga polah. Juga harus bisa membuat pedang-pedang yang tajamnya melebihi pisau cukur. Kalian juga harus mampu menciptakan tombak-tombak yang nantinya diperhitungkan pihak musuh. Kalian harus terus belajar dan menggali pengetahuan tentang senjata pusaka sebagai tanda bakti kalian pada orang tua. Dwi Pangga dan kau, Kamandanu. Iya, Ayah. Ketahuilah, ada satu hal yang menjadi ganjalan di hati ayahmu dalam hal memelihara dan mengembangkan usaha pembuatan senjata pusaka ini. Apakah itu, Ayah? Ada seseorang yang kemungkinan bisa menjegal usaha kita ini. Siapa, Ayah? Kalian tentu kenal dengan baik. Dia sahabat ayahmu sendiri. Barangkali yang Ayah maksudkan Paman Ranubaya? Ya, Kakang Ranubayalah orangnya. Bukankah Paman Ranubaya selama ini membantu Ayah membuat senjata pusaka? Sudah berapa puluh senjata pusaka pernah dikirim kemari melalui Paman Wirot, muridnya yang setia. Iya, itu dulu, Kamandanu.
Sekarang dia tidak mau bekerja sama lagi dengan ayahmu. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mungkin Paman Ranubaya sudah merasa tua, Ayah. Dan merasa tidak sempurna lagi dalam bekerja menciptakan senjata pusaka. Kalian tidak perlu ikut campur urusan ini. Kalau Ranubaya tidak mau bekerja membantu aku, dan itu karena maksud-maksud yang kurang baik, Anggareksa yang akan turun menghadapinya. Kamandanu. Iya, Ayah. Kau masih sering datang ke rumahnya? Iya. Sekali waktu, Ayah. Soalnya Paman Ranubaya sangat baik pada saya. Nah, mulai sekarang kau tidak kuizinkan menginjak halaman rumahnya lagi. Dulu dia memang kakak seperguruanku. Karena itu kalian sudah sepantasnya menyebutnya Paman. Tapi, dia sekarang sudah menjadi orang lain. Bahkan orang yang kuanggap bisa membahayakan usaha-usaha kita. Kalau kau terus menangis begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menolongmu. Kau harus bicara terang-terangan pada ayahmu. Rati. Saya tidak apa-apa, Ayah. Saya tidak sakit. Kau seharian tidur di atas pembaringan dan mengeluh kepalamu pusing. Kau juga tidak mau makan. Dan tadi Palastri, temanmu itu memberitahu aku bahwa kau muntah-muntah di sungai ketika sedang mencuci pakaian. Apa itu bukan penyakit? Ada apa dengan perutmu? Tidak apa-apa, Ayah. Kok diremas-remas begitu? Agak mules, Ayah. Biar sajalah. Kok biar sajalah, bagaimana kau ini? Sudah biasa. Nanti juga sembuh sendiri. Bagaimanapun, yang namanya penyakit harus diobati. Saya sudah minum ramuan daun-daunan, Ayah. Nanti juga sembuh. Kau di rumah. Aku akan keluar sebentar. Kemana, Ayah? Ini sudah malam. Jangan banyak bertanya. Aku akan memanggil Nyi Warih. Jangan, Ayah. Jangan. Kau harus diperiksa, Nyi Warih. Jangan, Ayah. Tidak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Ayah sampai tahu? Bagaimana bisa sampai terjadi begini, Wuru? Berat sakitnya? Sakit anakmu ini bisa dikatakan berat. Tapi bisa pula dikatakan tidak berat. Tetapi bagaimana aku harus mengatakannya padamu, Wuru? Katakan saja, Nyi. Aku sanggup membayar pengobatannya. Dia anakku satu-satunya. Aku rela berkorban apa saja demi keselamatannya. Sepanjang penglihatanku, anakmu itu jarang pergi keluar rumah. Memang, Nyi. Dia anak yang baik. Paling-paling dia pergi keluar hanya untuk mencuci pakaian di sungai. Memang sekali waktu dia minta izin ke rumah temannya. Tapi itu jarang terjadi. Ada apa, Nyi? Ya, kalau saja anakmu sudah bersuami,
Hal ini justru merupakan berita yang menggembirakan. Nyi Wari, apa maksudmu, Nyi? Wuru, kau jangan terkejut. Aku terpaksa mengatakan apa adanya. Anakmu Nari Rati sekarang ini sudah siap memberikan seorang cucu. Apa? Cucu? Aku akan mempunyai cucu? Ya, anakmu sedang mengandung 3 bulan lamanya. Mengandung? Bagaimana Nari Rati bisa mengandung? Dia belum bersuami, Nyi. Rati! Kemari kau anak setan! Kubunuh kau! Merah padam wajah Rekyani Wuru mendengar penjelasan Nyi Wari tentang anaknya yang sudah mengandung 3 bulan. Giginya gemeretak, gemetar Nari Rati mendengar suara lantang ayahnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-14 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ape Burhan sebagai Rekyan Wuru, Rusli sebagai Suraprabawa, Marlon sebagai Dangdi, Katarina sebagai Nyi Wari, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Merah padam muka Rekyan Wuru mendengar bahwa anak gadisnya telah mengandung 3 bulan lamanya. Bekas perwira pasukan Singasari di zaman pemerintahan Prabu Ranggawuni itu segera berteriak memanggil anaknya. Nyi Wari sampai gemetar ketakutan. Sudahlah, Wuru. Jangan diapa-apakan anakmu itu. Kasihan. Dia pun sudah menderita karenanya. Dia sudah berani melempari mukaku dengan kotorannya. Anak setan. Rati! Apa telingamu sudah budak? Ayo sini kau. Sini! Ayahmu mau melihat mukamu yang cantik, tapi berlepotan air comberan itu. Rati! Sini! Maafkan saya, Ayah. Ini maaf untukmu. Wuru, sudahlah. Ini sudah malam. Nanti para tetangga pada datang kemari. Aku mau lihat. Apa ada yang berani datang ke rumahku? Rati, dari kecil kau ku gendong-gendong, ku bopong-bopong. Kalau rewel, aku kunyanyikan tembang yang merdu. Kau kupelihara dengan baik. Kau kusayangi dengan sepenuh hatiku. Dan sekarang, seperti ini balasanmu pada orang tuamu.
Ayo, katakan, siapa laki-laki itu? Siapa namanya? Dan di mana rumahnya? Ayo, katakan, siapa berdebah itu? Oh, apa dia belum tahu Rakyat Wuru? Hah? Apa laki-laki itu sudah bosan hidup? Ratih, apa kau sengaja membuatku naik darah? Hah? Sudahlah, Wuru. Sudahlah. Bagaimanapun juga dia anakmu sendiri. Darah dagingmu sendiri. Kau pukul sampai mati pun, kalau belum terbuka hatinya, dia tak akan mau bicara. Kalau begitu, biar ku bunuh saja anak setan ini. Jangan, Wuru. Jangan begitu. Kalau dia mati, siapa yang kehilangan? Ya, tapi kalau dia tidak mau buka suara, bagaimana? Bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan nih? Masih bisa dicari cara yang lain, Wuru. Sudahlah, jangan menuruti panasnya hati. Salah-salah anak sendiri menjadi korban. Dok Ratih, sudahlah. Lebih baik kau tidur saja. Kau nampak lelah sekali. Tidurlah, Dok. Urusan ini biar ayahmu yang menyelesaikan. Kalau dia tidak mau mengaku siapa laki-laki yang telah mencemarkan kesuciannya itu, kukira tidak ada jalan keluar lagi, Nyik. Coba sekarang kau ingat-ingat lagi. Siapa kira-kira pemuda desa ini yang pernah akrab dengan anakmu? Ratih itu masih perawan kencur, Nyik. Belum pengalaman. Pengetahuannya tidak lebih luas dari pekarangan rumahnya sendiri. Dia keluar rumah hanya kalau mencuci pakaian di sungai. Itu pun tidak lama. Dan pasti ada kawannya, gadis yang lain. Kalau begitu, kau kurang awas, Wuru. Aku saja yang bukan tetangga dekatmu pernah mencium berita dari mereka, orang-orang desa. Bahkan aku pernah melihat pemuda itu menghampiri anakmu, lalu mereka bercakap-cakap sampai lama. Siapa pemuda itu, Nyik? Mengapa orang-orang tidak ada yang memberitahu aku? Barangkali mereka sudah tahu watakmu dan merasa sungkan untuk menyampaikan padamu, Wuru. Siapa orang itu, Nyik? Apakah warga desa Manguntur atau pemuda dari desa lain? Anak Manguntur juga. Siapa namanya? Dangdi, maksudmu? Ya, Dangdi anak Suraprabawa, kepala desa Manguntur. Kembali menggelegak darah Rakyat Wuru begitu mendengar nama pelaku yang menodai kesucian putri kesayangannya. Maka tidak lagi menunggu hari menjadi terang. Pagi-pagi buta, Rakyat Wuru bergegas menuju rumah kepala desa Manguntur. Sebilah pedang terselip di pinggangnya. Suraprabawa, keluar kau dari rumahmu. Suraprabawa, jangan merasa dirimu menjadi kepala desa Manguntur, lalu kau mau berbuat semena-mena terhadap keluargaku. Ayo, keluar kau. Ini, aku Rakyat Wuru, mau bicara denganmu. Siapa itu yang berteriak di pagi buta begini? Aku. Bukalah matamu lebar-lebar, Suraprabawa. Dan lihat,
Siapa yang berteriak-teriak di halaman rumahmu? Oh, kiranya Rekian Wuru yang datang. Iya. Aku mau bicara denganmu, Suraprabawa. Aku mau bicara sebagaimana seorang laki-laki berbicara. Ada persoalan apa, Rekian Wuru? Suraprabawa. Kalau kau tidak mampu menghajar anakmu yang berandalan itu, serahkanlah padaku. Biar ku buat dia mengerti bagaimana bertingkah laku yang baik. Ada apa dengan anakku? Dangdi, anak laki-lakimu itu sudah berani menepak muka Rekian Wuru. Anakmu yang tidak kau didik dengan baik itu sudah berani mencoreng wajahku. Tenanglah, Rekian Wuru. Mari kita bicarakan secara baik. Mari, masuklah ke dalam. Tidak. Kita rampungkan di sini saja. Seorang tamu yang baik tentu akan mau dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Aku bukan bertamu. Lalu apa keperluanmu? Aku mau menuntut hakku. Aku mau membuat perhitungan denganmu. Rekian Wuru. Mengapa kau mencabut pedangmu? Anakmu sudah menghina keluargaku. Dan itu berarti kau menghina aku. Kalau aku mencabut pedang, itu tanda bahwa harga diriku tidak terima itu. Kalau kau bisa sesumbar dengan pedangmu itu, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Selama menjadi kepala desa Manguntur, baru kali ini aku menyambut tamuku dengan cara yang sangat tidak ramah. Tapi itu karena kau memaksa aku, Rekian Wuru. Nah, apa mau sekarang? Bagus. Rupanya kau orang tua yang punya tanggung jawab juga. Nah, sekarang kita selesaikan perkara ini secara jantan. Aku belum tahu perkara apa yang kau maksudkan. Rekian Wuru. Tapi kalau kau menggunakan pedangmu itu untuk menyerang aku, maka aku pun terpaksa mempertahankan diri. Orang-orangmu ini. Kita lanjutkan pertarungan ini sampai salah seorang di antara kita menjadi bangkai. Ayo! Ayah! Ayah! Ada apa ya? Kenapa ayah berkelahi dengan Paman Wuru? Kaukah yang bernama Dangdi? Iya benar, Paman. Saya Dangdi. Kau harus kubuat babak belur anak setan. Tunggu, Paman. Tunggu. Rekian Wuru. Kalau kau sentuh anakku sebelum persoalan kau jelaskan, urusan ini akan menjadi panjang. Aku kepala desa. Aku bisa menuduhmu mengacau di desa Manguntur dan melaporkannya pada pemerintah Singasari. Ayah, sebenarnya ada persoalan apa ya? Dia menuduhmu telah mencoreng wajahnya. Entah apa maksudnya. Aku tidak tahu. Dangdi, terus terang saja. Supaya perkara ini tidak berlarut-larut. Apa yang telah kau lakukan terhadap Nari Rati, anakku? Apa yang telah saya lakukan? Rasanya saya tidak pernah melakukan... Kau telah merusak kesuciannya. Kau telah menodai anakku. Oh, tidak, Paman. Saya tidak pernah melakukannya. Banyak orang melihat kau berusaha mendekati anakku. Jangan mungkir kau, Dangdi. Iya, benar, Paman. Saya memang berusaha mendekati Nari Rati. Tapi Putri Paman Wuru tidak pernah menanggapinya. Dan setelah itu saya pun tidak mau mendekatinya lagi, Paman. Dusta! Tidak, Paman. Saya tidak berdusta. Banyak saksinya bahwa saya tidak pernah lagi menggoda Nari Rati. Dangdi, berilah kesaksian yang benar. Akuilah kalau memang itu perbuatanmu. Sungguh, Ayah.
Saya memang tidak melakukannya. Kalau kau berani berdusta, kupotong lidahmu. Aku tidak peduli, walau kau anakku sendiri. Saya tidak melakukannya, Ayah. Tapi rasanya... Iya, saya tahu siapa pemuda yang berbuat tidak senonoh itu, Ayah. Siapa? Ayo katakan cepat. Dia bukan anak desa Manguntur. Iya, siapa namanya dan di desa mana dia tinggal? Hah? Dia anak desa Kurawan. Namanya Arya Kamandanu. Maksudmu anak empu Hanggareksa? Iya, Ayah. Pasti dialah orangnya. Nah, bagaimana Rekian Wuru? Dangdi, awas kalau kau berkata yang tidak benar. Aku akan kembali lagi ke sini. Kalau Dangdi berani berdusta, aku sendiri yang akan membereskannya. Baiklah. Aku minta maaf, Suraprabowo. Karena aku telah membuat keributan di pagi buta ini. Tidak apa, Rekian Wuru. Ini hanya kesalahpahaman biasa. Dan aku bisa memaklumi perasaanmu. Kalau kau membutuhkan sesuatu yang menyangkut diri anakmu, katakanlah. Aku sebagai kepala desa Manguntur akan membantumu. Terima kasih. Nah, aku pergi dulu. Rekian Wuru dengan perasaan malu karena telah bertindak gegabah, segera bergegas meninggalkan desa Manguntur. Dengan napas terengah-engah akibat usia tuanya, Rekian Wuru terus melangkah setengah berlari menuju Kurawan. Secara kebetulan, dia berpapasan dengan Arya Kamandanu, yang waktu itu sedang berkuda untuk menghindari ajakan ayahnya meninjau daerah yang mengandung tambang logam. Hei! Berhenti, anak muda. Berhenti sebentar. Ya, hentikan dia. Ada apa, Paman? Mengapa Paman menghentikan kuda saya? Anak muda, apakah daerah ini sudah masuk desa Kurawan? Oh, Paman mau ke Kurawan? 9 pal jauhnya dari sini. Paman akan menemukan tugu batas desa itu. Paman jalan saja terus ke arah sana. Kau anak desa Kurawan? Iya, Paman. Saya lahir dan dibesarkan di Kurawan. Kau tahu di mana rumah Empu Hanggareksa? Oh, Paman mau menemui ayah saya? Anak muda. Jadi kau anak Hanggareksa? Benar, Paman. Saya anaknya. Nama saya Arya Kamandanu. Bagus. Kebetulan sekali. Aku tidak perlu berjalan jauh lagi. Aku bisa merampungkan urusanku di tempat ini. Kamandanu. Iya, Paman. Kau jangan coba-coba memungkiri perbuatanmu yang tidak senonoh. Apa maksud Paman? Saya... Jangan berlagak bodoh. Kau tahu dengan siapa kau sedang berhadapan sekarang ini? Akulah Rekian Wuru. Oh, Paman Wuru dari Manguntur. Bukankah Paman ayah Narirati? Iya, aku ayah Narirati. Aku ayah gadis yang sekarang ini sedang menderita akibat perbuatanmu. Mampus kau, Kamandanu. Tunggu, Paman, tunggu. Tunggu, Paman. Apa salah saya? Mengapa tiba-tiba Paman menyerang saya? Kau sudah menodai kesucian anakku. Dan sekarang kau akan menerima balasan dari ayahnya. Bagus.
Kau cukup tangkas juga, tapi jangan sebut Rekian Wuru. Kalau aku tak mampu membuatmu mencium tanah dalam 2 gebrakan ini. Selesai berkata, Rekian Wuru menarik kaki kirinya selangkah. Tangannya membuka dan menutup di depan dada untuk membuka jurus serangannya. Ayo, Kamandanu. Apa katamu sekarang? Saya tidak akan berkata apa-apa. Terserah Paman Rekian Wuru saja. Jadi, kau sudah mengakui kesalahanmu? Kesalahan mana yang Paman maksudkan? Berdebah! Kau tikus busuk, masih juga mengaku tidak punya salah. Saya benar-benar tidak merasa bersalah, Paman. Kau sudah menodai anakku. Kau rusak kehormatannya. Kau mau mengakui atau tidak, Kamandanu? Paman Wuru salah alamat. Jawab. Kau mengakui kesalahanmu atau tidak? Tidak. Kurang ajar. Dengar. Walaupun sudah tua, sudah beruban seluruh rambutku, tapi untuk membuatmu mampus, aku masih belum kerepotan. Apa sebenarnya yang Paman kehendaki dari saya? Pengakuanmu. Kalau kau mau mengakui kesalahanmu, maka urusannya tidak akan terlalu panjang. Tapi kalau kau masih mau bertahan, mau memungkiri perbuatanmu, nah, aku tidak segan-segan membuat tubuhmu cacat, Kamandanu. Paman Wuru, saya tidak akan mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Apa? Coba kau ulangi sekali lagi. Saya tidak akan mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Kamandanu! Kau jangan membuatku semakin naik darah. Walaupun orang tua, tapi aku bukanlah tergolong orang penyabar. Kalau kau masih berusaha mungkir, aku akan membunuhmu di tempat ini juga. Paman Wuru, saya berani karena saya merasa benar. Kalau saya merasa benar dan tidak berani menghadapi keadaan, maka namanya saya pengecut. Kurang ajar. Jadi kau menantangku? Paman Wuru tidak usah merasa ragu-ragu. Saya tidak akan melawan. Saya tahu Paman Wuru sebenarnya orang yang baik. Saya justru merasa kasihan sekali. Mengapa Paman Wuru harus mengalami seperti ini? Saya kenal Nari Ratih, Paman. Saya pernah bersahabat dengannya. Sudah. Jangan ngoceh ngalor ngidul. Aku tidak butuh mendengar khutbahmu. Jadi bagaimana? Kalau memang Paman menganggap saya bersalah dan mau membunuh saya, lakukanlah. Saya tidak akan melawan sedikit pun. Saya akan menyerahkan leher saya agar Paman Wuru merasa puas. Rekian Wuru tertegun mendengar kata-kata Arya Kamandanu. Suaranya terdengar jujur dan penuh keberanian. Tapi karena hatinya masih panas, maka orang tua itu buru-buru mencampakkan pengaruh tersebut. Kamandanu, akuilah bahwa kau yang menodai anakku. Dengan begitu, persoalan ini bisa segera dibereskan. Barangkali, kalau nasibmu mujur, aku akan mengawinkanmu dengan anakku. Tapi kalau tidak, aku akan menyerahkanmu kepada kepala desa Manguntur, agar perbuatanmu ditangani yang berwajib. Sudah saya katakan, bahwa saya tidak mungkin mengakui apa yang bukan menjadi perbuatan saya. Berdebah! Kubunuh kau sekarang juga. Pedang Rekian Wuru yang sudah terhunus berkelebat di udara, dan dengan deras sekali meluncur ke arah leher Arya Kamandanu. Arya Kamandanu sama sekali tidak berusaha mengelak. Dia sudah pasrah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah akhirnya Arya Kamandanu harus mati di tangan Rekian Wuru? Silakan mengikuti episode berikutnya. Sampai jumpa.